Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan warung Gado-Gado di Wonogiri. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil di pelosok Wonogiri, terdapat sebuah warung sederhana, beratapkan seng dan berdinding kayu lapuk. Warung itu berdiri di pinggir jalan desa, di bawah pohon trembesi yang rindang. Pemiliknya, seorang wanita berusia 45 tahun, bernama Bu Seli, adalah sosok yang dikenal rajin, pendiam, dan selalu berjualan gado-gado sejak belasan tahun lalu. Setiap pagi, sekitar pukul 6, Bu Seli sudah membuka warung. Suaminya, Pak Ari, membantu sebisanya. Biasanya hanya mengangkut air atau mengupas kentang. Hari-hari mereka terasa datar dan rutin, tak ada yang istimewa. Hidup cukup, tapi tak pernah lebih. Sayangnya, meski Bu Seli sudah bertahun-tahun berjualan, warungnya selalu sepi. Dalam satu hari, paling banter 5-7 orang yang mampir. Padahal, ia memasak dengan penuh kesungguhan, bumbunya diulek, sendiri sayurannya segar, kerupuknya buatan rumahan. Namun tak jauh dari sana, sekitar 100 meter di seberang jalan, berdiri warung gado-gado milik Bu Deva. Warungnya selalu ramai, meja-mejanya dipenuhi pelanggan, antrean bahkan bisa mengular sampai ke pinggir jalan. Suara tawa, piring beradu, dan aroma bumbu kacang yang menggoda seolah menjadi magnet yang tak tertandingi. Bu Seli sering duduk diam di dalam warungnya sambil memperhatikan warung Bu Deva dari kejauhan. Ada rasa iri yang perlahan menjelma menjadi dendam diam-diam. Ia tak mengerti. Apa kurangnya gado-gado buatannya, mengapa pelanggan lebih memilih Bu Deva? Suatu sore yang mendung, setelah warungnya tutup tanpa satu pun pelanggan datang, Bu Seli duduk termangu di bangku kayu, memandang langit. Pak Ari datang membawa teh panas. "Aku capek, Ri," gumam Bu Seli lirih. "Sudah bertahun-tahun begini terus. Rasanya kayak nggak ada gunanya hidup begini." Pak Ari diam. Ia tahu istrinya sedang benar-benar terpuruk. Tapi ia juga merasa lelah. Lelah dengan hidup yang stagnan. Lelah dengan tatapan sinis orang-orang yang menganggap mereka gagal. "Bu Deva itu kayaknya pakai sesuatu deh," kata Bu Seli tiba-tiba. "Warungnya bisa ramai terus, aneh aja, padahal bumbunya biasa aja. Nggak lebih enak dari kita." Pak Ari tertawa kecil. "Yowes, jangan mikir aneh-aneh. Rezeki orang beda-beda." Namun, malam itu sebuah kejadian aneh terjadi. Sekitar pukul 9 malam, saat mereka baru saja beres mencuci piring, terdengar ketukan di pintu warung. Padahal sudah larut dan hujan rintik mulai turun. Pak Ari membuka pintu. Seorang pria tua berpakaian serba hitam berdiri di ambang pintu. Wajahnya tak terlalu jelas karena topi caping menutupi sebagian besar kepalanya. "Saya lapar," katanya. Pelan. Suaranya berat dan bergema seperti suara yang keluar dari lorong kosong. Bu Seli meskipun heran menyajikan sepiring gado-gado untuknya. Pria itu makan dengan pelan, tenang, namun menghabiskan semuanya tanpa sisa. Setelah selesai, ia mengeluarkan selembar kertas coklat tua dari dalam sakunya, lalu meletakkannya di meja. "Kalau ingin ramai seperti Bu Deva," ucapnya pelan, "ikuti petunjuk di sini." Lalu ia berdiri dan pergi begitu saja, tanpa membayar. Sepeser pun Pak Ari ingin membuang kertas itu, tapi Bu Seli mencegah. Di dalamnya tertulis sebuah petunjuk menuju suatu tempat di hutan belakang desa. Di bawahnya tercantum 2 kata yang membuat tengkuk mereka merinding, "Tumbal darah." Bu Seli menatap kertas itu lama. Dalam hatinya, pertarungan mulai terjadi. Antara keinginan hidup mapan dan rasa takut akan balasan. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti melihat sebuah jalan keluar yang nyata. Di luar, hujan makin deras. Petir menyambar langit malam.
Tapi di dalam warung kayu itu sunyi mencekam, dan keputusan gelap mulai tumbuh dalam benak seorang wanita yang selama ini hanya ingin dihargai dan dianggap ada. Sejak malam itu, suasana di rumah Bu Seli berubah. Tak ada lagi obrolan ringan atau canda sederhana di antara ia dan Pak Ari. Yang ada hanyalah diam panjang, sesekali pandang-pandangan cemas yang tak berani diucapkan dengan kata-kata. Kertas tua berisi petunjuk pesugihan itu kini disimpan Bu Seli di bawah bantal. Setiap malam sebelum tidur, ia membacanya diam-diam, menimbang-nimbang. Di sudut hatinya suara nurani masih mencoba menolak, tapi rasa haus akan perubahan hidup terus mendesak masuk. Pak Ari, meski tak pernah berkata setuju secara langsung, tak lagi mencegah. Ia tahu betul bagaimana kerasnya perjuangan istrinya. Dan entah kenapa, dalam benaknya sendiri ada bisikan kecil yang berkata, "Kalau ini bisa menyelamatkan hidupmu, kenapa tidak?" Suatu malam, sekitar pukul 11, Bu Seli dan Pak Ari memutuskan untuk mengikuti petunjuk itu. Dengan senter dan jas hujan lusuh, mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil di pinggiran desa. Angin malam berhembus dingin, dan suara binatang malam terasa lebih nyaring dari biasanya. Seolah alam tahu, ada sesuatu yang salah sedang berlangsung. Mereka tiba di sebuah petilasan tua, ditandai dengan batu besar berlumut dan beberapa sesajen yang tampak masih baru. Di sana, di bawah pohon besar dengan akar menjalar seperti tangan yang mencengkeram bumi, berdiri seorang pria tua. Wajahnya sama seperti yang datang ke warung malam itu. "Kalian datang juga," katanya pelan. "Aku sudah menunggu." Tanpa banyak kata, ia memberikan mereka sebuah kain hitam dan mangkuk tanah liat. "Kalian akan mendapatkan apa yang kalian mau. Tapi harus ada harga yang dibayar, 2 nyawa. Tidak sembarang nyawa, darah yang masih terikat garis kalian." Bu Seli menelan ludah. "Keluarga? Ya, darah keluarga. Darah kalian sendiri." Mereka kembali ke rumah malam itu dengan kepala penuh kebimbangan. Tapi malam-malam selanjutnya perdebatan itu kembali muncul. "Kalau kita mundur sekarang, semuanya akan tetap seperti ini," kata Bu Seli satu malam, sambil menatap dapur yang kosong dan sisa kerupuk yang tak laku dijual. Pak Ari menghela napas panjang. "Siapa yang mau kita jadikan?" Bu Seli diam sejenak, matanya menatap ke arah kamar belakang. Di sanalah tinggal orang tua Pak Ari, ibu dan ayah mertuanya. Sudah sepuh, hidup hanya di tempat tidur, kadang tak sadar apa-apa. Mereka hanya jadi beban, pikir Bu Seli saat itu, tanpa sadar bahwa pikirannya mulai dikuasai hasrat yang bukan berasal dari dirinya sendiri. "Orang tuamu," katanya pelan. "Mereka sudah tua. Tidak akan lama lagi juga." Pak Ari tercekat. Mukanya memucat. "Gila kamu, Seli. Itu orang tuaku." Tapi Bu Seli menatap suaminya dengan mata yang tajam, penuh keyakinan gelap yang baru. "Justru karena mereka orang tuamu, syaratnya akan terpenuhi." Beberapa hari kemudian, Bu Seli mulai melakukan ritual seperti yang tertulis. Air kembang, selembar rambut, dan darah jari dari dirinya, dan Pak Ari diteteskan ke dalam mangkuk tanah liat. Malam itu, ia menaburkan abu dupa di bawah ranjang mertuanya. Keesokan harinya, ayah mertua Bu Seli demam tinggi. Tak jelas sebabnya. Tubuhnya panas luar biasa tapi dingin saat disentuh. Di hari ketiga ia meninggal. Tak sempat dibawa ke puskesmas, bahkan tak bisa bicara sedikit pun sebelum napas terakhirnya. Ibu mertua menyusul 2 hari setelahnya. Ia ditemukan tak sadarkan diri di kamar mandi. Bibirnya membiru, tangannya seperti mencakar-cakar dinding, kematian. Mereka begitu cepat, begitu aneh, tapi dianggap sebagai hal biasa oleh warga sekitar. Usia mereka sudah lanjut, dan penyakit memang sering datang mendadak di usia itu. Namun malam setelah mereka dikubur, warung Bu Seli berubah drastis. Hari pertama setelah ritual, warung itu mulai kedatangan beberapa pelanggan baru. Hari kedua, meja-meja kecil yang biasanya kosong mulai terisi penuh. Hari ketiga, antrean mulai terlihat di pagi hari. Warung itu mendadak seperti magnet yang menarik siapa saja yang lewat.
Orang-orang datang dari desa lain, memuji rasa gado-gado Bu Seli yang katanya berbeda, lebih gurih, lebih nikmat, seperti ada cita rasa yang membuat ketagihan. Bahkan, ada yang bilang makanannya bikin merinding enak, uang mulai mengalir. Bu Seli membeli kulkas baru, mengecat ulang warungnya, dan mengganti gerobak tuanya dengan etalase kaca. Warung itu kini jadi pusat perhatian. Sementara itu Pak Ari mulai tampak murung. Wajahnya sering pucat, matanya sayu. Ia sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Mimpi tentang suara ayahnya yang memanggil dari bawah tanah, atau ibu tirinya yang menangis di pojok dapur sambil menggosok lantai penuh darah. "Seli, apa yang kita lakukan ini benar?" tanya Pak Ari suatu malam. Bu Seli menoleh pelan, wajahnya bersih tanpa keraguan. "Kita sudah jauh masuk, tak ada jalan kembali." Dan malam itu, untuk pertama kalinya Pak Ari melihat senyum istrinya berubah. Bukan senyum bahagia, tapi senyum yang dingin kosong, seperti milik seseorang yang sudah kehilangan rasa takut. Sudah lebih dari sebulan sejak kematian kedua orang tua Pak Ari. Dan warung Bu Seli kini menjadi legenda di kalangan warga Wonogiri. Orang-orang datang dari desa tetangga, bahkan ada yang jauh-jauh naik motor dari kota, hanya untuk mencicipi gado-gado, itu yang katanya beda. Berita menyebar dari mulut ke mulut, dari grup WhatsApp emak-emak hingga obrolan warung kopi para bapak-bapak. Bu Seli tak pernah terlihat lebih bahagia. Tangannya sibuk, uang terus mengalir, dan hidupnya kini seolah tak kekurangan apapun. Ia mengganti kompor tuanya dengan yang baru, menggaji 2 pegawai remaja dari desa sebelah, dan bahkan memasang kipas angin di warungnya yang dulu pengap. Tapi perubahan itu tidak hanya terlihat dari luar. Di dalam dirinya, sesuatu juga berubah. Wajahnya tak lagi lembut, matanya tajam dan senyumnya selalu terasa dingin. Bahkan tetangga-tetangga terdekatnya pun mulai merasa canggung saat berbicara dengannya. Yang paling menyadari perubahan itu adalah Bu Marni, tetangga sebelah rumah yang sejak lama sudah seperti saudara sendiri. Bu Marni sering membantu Bu Seli saat warungnya masih sepi. Kadang mencuci piring, kadang membantu belanja ke pasar. Bahkan pernah meminjamkan uang tanpa bunga saat Bu Seli benar-benar kepepet. Namun sejak warung Bu Seli naik daun, bantuan itu tak pernah lagi dibutuhkan. Bu Marni sebenarnya bahagia melihat kesuksesan tetangganya, tapi dalam hatinya ada rasa ganjil yang tak bisa ia jelaskan. Entah mengapa, setiap kali ia lewat depan warung Bu Seli, bulu kuduknya berdiri, seperti ada mata lain yang mengawasi dari sudut gelap dapur. Suatu hari, saat Bu Marni memberanikan diri mampir untuk membantu, Bu Seli hanya menatapnya dingin. "Udah Mar, aku sekarang bisa bayar pegawai. Kamu nggak usah capek-capek bantuin." Bu Marni tersenyum canggung. "Loh, aku cuma mau bantuin, bukan minta bayaran. Tapi aku nggak butuh bantuan. Sekarang beda." Jawaban itu membuat Bu Marni diam. Ada jarak yang sebelumnya tak pernah ada. Dan sejak hari itu, hubungan mereka renggang. Namun yang tak diketahui Bu Marni adalah namanya sudah terukir dalam daftar tumbal selanjutnya. Pada malam Jumat Kliwon, dukun pesugihan itu kembali muncul. Kali ini bukan dalam bentuk nyata, tapi melalui mimpi yang sangat jelas. Dalam mimpinya Bu Seli berada di tengah hutan dengan kabut tebal. Di depannya berdiri sosok tinggi, berjubah hitam dengan mata merah menyala. "Darah yang kau beri sudah mulai pudar," katanya. "Rezekimu akan ikut surut jika tak diberi makan baru." Bu Seli berlutut. "Siapa selanjutnya? Kau yang memilih. Tapi harus yang percaya padamu, yang tulus padamu. Makin suci makin besar tenaganya untuk kekayaanmu." Ketika Bu Seli terbangun, keringatnya membasahi bantal. Nafasnya terengah. Dan hanya satu nama yang muncul di pikirannya, Bu Marni. Beberapa hari kemudian Bu Seli mulai sering mengajak Bu Marni ngobrol lagi. Ia meminjam bumbu, menawarkan makanan gratis, bahkan mengajak Bu Marni membantu menyiapkan pesanan catering. "Mar, kamu bantu aku ya, besok pagi. Ada pesanan 50 porsi dari kantor kecamatan." Bu Marni yang hatinya lembut dan pemaaf, langsung mengangguk tanpa ragu.
Iya, Sel. Senang kok bisa bantu kamu lagi. Malam sebelum hari itu, Bu Seli melakukan ritual keduanya. Kali ini lebih tenang, lebih siap. Ia mengambil potongan kain milik Bu Marni yang pernah tertinggal di rumahnya dan meneteskan darah dari jari telunjuknya ke dalam mangkuk berisi abu. Lalu ia berbisik, "Jadikan ini sebagai jalan untuk rezekiku yang abadi." Keesokan paginya, Bu Marni datang ke warung seperti biasa, membawa tas belanja dan senyum yang hangat. Mereka menyiapkan pesanan bersama di dapur. Namun saat Bu Marni sedang mencuci sayuran, tiba-tiba ia terdiam. Wajahnya memucat, tangannya gemetar. Matanya menatap kosong ke arah talenan. "Sel, kepalaku pusing, kayak berat banget." Bu Seli hanya menatapnya, tidak bergerak. Seolah tubuhnya sudah tak punya rasa. Beberapa detik kemudian, Bu Marni ambruk ke lantai. Kepalanya membentur ubin dengan suara keras. Bu Seli memejamkan mata, bukan karena takut, tapi untuk menahan rasa puas yang aneh. Orang-orang datang setelah mendengar teriakan pegawai warung. Bu Marni dibawa ke puskesmas, tapi nyawanya tak tertolong. Dokter berkata serangan jantung mendadak. Tapi warga yang datang ke pemakaman berbisik-bisik, "Bu Marni itu sehat loh, nggak pernah sakit." Aneh ya, Pak Ari makin hari makin kacau. Dia tak lagi bisa tidur. Wajah Bu Marni muncul terus di mimpinya, berdiri basah kuyup, menatapnya dengan tatapan hampa. Kadang suara-suara aneh terdengar dari belakang rumah. Suara rintihan, bisikan lirih, bahkan suara benda terjatuh padahal tidak ada siapapun. "Cukup, Seli. Ini udah gila, udah terlalu jauh," ucap Pak Ari suatu malam sambil menangis di sudut kamar. Tapi Bu Seli hanya menatapnya datar. "Ini belum apa-apa, kita baru mulai." Dan malam itu, di balik dapur warung yang terus ramai oleh pelanggan, seekor tikus mati mendadak di tengah lantai. Darahnya menggenang tanpa luka. Pegawai warung ketakutan. Tapi Bu Seli, ia hanya mengambil pel dan mengepel darah itu dengan tenang. Seolah itu hanya kecap yang tumpah. Ia sudah menjadi sesuatu yang bukan manusia sepenuhnya. Setelah kematian Bu Marni, sesuatu dalam diri Pak Ari mulai retak. Awalnya hanya kegelisahan biasa, malam-malam tanpa tidur, bayangan Bu Marni yang muncul dalam mimpinya, dan bisikan aneh di sudut-sudut rumah yang gelap. Tapi perlahan, kegelisahan itu tumbuh menjadi ketakutan yang nyata, seperti akar pohon yang merambat ke seluruh isi kepalanya. Siang hari, Pak Ari tampak normal. Ia masih membantu di warung, menyapu halaman, atau mengantar bahan makanan ke pasar. Tapi setiap malam, ia berubah, menjadi sosok yang murung, pucat, dan tampak selalu ketakutan. Ia sering duduk sendiri di pojok dapur sambil berbicara sendiri. Matanya menatap kosong ke lantai. Aku dengar dia lagi. "Seli?" Dia manggil namaku. "Marni." Bisiknya suatu malam sambil menggigil. Bu Seli hanya diam. Ia sudah muak dengan rengekan suaminya. Dalam hatinya, ia mulai menganggap Pak Ari sebagai beban. Suatu kelemahan yang bisa membahayakan seluruh rencana besar yang sudah ia jalani sejauh ini. "Sudahlah, itu cuma perasaanmu. Jangan kebanyakan mikir. Makan sana, istirahat." Tapi bagi Pak Ari, suara-suara itu bukan hanya perasaan. Ia benar-benar mendengarnya. Bahkan kadang, ia melihat sosok Bu Marni berdiri di ujung lorong rumah. Rambutnya basah, matanya bolong. Mulutnya bergerak-gerak tanpa suara. Wajahnya hancur, seperti membusuk. Dan setiap kali Pak Ari ingin menjerit, suaranya selalu lenyap tertelan udara dingin yang membekukan tubuhnya. Pada suatu malam yang gelap, listrik padam di seluruh desa karena hujan lebat disertai angin kencang. Bu Seli tidur lebih awal, tapi Pak Ari tidak bisa memejamkan mata. Ia hanya duduk di tepi tempat tidur, memegang rosario peninggalan ibunya yang dulu religius. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan dari dapur. Tok, tok, tok. Pak Ari berdiri perlahan. Nafasnya tercekat. Tok, tok, tok. Suara itu tidak keras, tapi cukup jelas. Seperti seseorang mengetuk meja kayu dengan jari yang panjang dan lambat.
Ia melangkah pelan ke arah dapur, membawa senter kecil. Saat sinar senter menyapu meja, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah kain putih lusuh, yang dikenalnya betul sebagai milik Bu Marni, basah oleh darah di ujungnya. Tangan Pak Ari gemetar. Ia menjatuhkan senter, dan dalam kegelapan terdengar suara napas. Dekat, sangat dekat, tepat di belakang telinganya. "Kau ikut membunuhku, Ari." Pak Ari menjerit sekeras-kerasnya. Suaranya memecah malam, membuat tetangga sekitar terbangun. Tapi ketika warga berdatangan dan menyalakan obor, mereka hanya melihat Pak Ari terduduk di lantai dapur. Tubuhnya menggigil hebat, mulutnya komat-kamit seperti orang kesurupan. Dia ada di sini, di dapur, aku lihat dia. Matanya bolong, dia bawa pisau. Bu Seli datang dengan wajah cemas pura-pura. "Maaf ya, bapak-bapak, suamiku ini kadang memang suka kumat, kecapean mungkin." Para tetangga mengangguk dengan simpati. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang mereka lihat hanyalah seorang pria parubaya yang mulai kehilangan kewarasannya. Mungkin karena tekanan hidup atau trauma masa lalu. Tapi bagi Bu Seli, malam itu adalah titik pengingat. Pak Ari tak bisa lagi dipercaya. Ia terlalu rapuh, terlalu goyah. Dan jika terus seperti ini bisa jadi rahasia mereka terbongkar. Hari-hari berikutnya, kondisi Pak Ari makin buruk. Ia tak lagi bisa membedakan mimpi dan nyata. Kadang ia tertawa sendiri di ruang tamu, lalu menangis histeris saat melihat bayangannya. Di cermin ia mulai menggores-gores tembok dengan paku, menulis kata-kata aneh seperti, "Marni belum mati. Darahnya masih di sini." Aku dengar jeritannya dari lantai. Tetangga makin sering mendengar jeritan dari rumah mereka, terutama saat malam menjelang. Banyak yang mulai menjauh. Beberapa berbisik kalau Bu Seli membawa sial, atau bahwa warungnya terasa terlalu dingin, meski tak ada kipas yang menyala. Tapi di balik semua itu, warung tetap ramai. Pelanggan terus berdatangan, bahkan makin banyak. Setiap kali Pak Ari mengigau atau melihat hal aneh, selalu saja keesokan harinya, omset warung Bu Seli naik drastis. Seolah kesengsaraan suaminya memberi makan entitas yang ia sembah diam-diam. Hingga akhirnya, Pak Ari benar-benar kehilangan semuanya. Suatu siang, saat Bu Seli sedang melayani pelanggan, Pak Ari keluar dari rumah dalam keadaan lusuh dan compang-camping. Ia berjalan ke tengah warung lalu berdiri di atas bangku. Semua ini tipuan. Dia bunuh ibuku, dia bunuh Marni. Warung ini dari darah. Teriaknya sambil menunjuk Bu Seli dengan mata merah penuh air. Orang-orang terpaku. Beberapa mengira ia hanya gila, beberapa mulai curiga. Tapi sebelum ada yang bereaksi lebih jauh, dua pemuda langsung datang. Disewa Bu Seli sebelumnya untuk berjaga dan membawa Pak Ari pergi dengan paksa, seperti menarik hewan liar dari keramaian. Sejak hari itu, Pak Ari tak pernah terlihat. Selagi warga hanya mendengar kabar samar. Ia dirawat di rumah sakit jiwa di kota, duduk diam di pojok ruangan sambil menggumam pelan, kadang menangis, kadang tertawa sendiri. Yang tersisa di warung hanyalah Bu Seli, sendirian, kuat, kaya raya, dan makin jauh dari manusia biasa. Tapi jauh di dasar hatinya, ia tahu satu hal. Tumbal belum selesai. Ia masih akan terus memberi makan sesuatu di balik dapur itu. Karena begitu kau memulai jalan gelap ini, kau tak bisa berhenti. Waktu berlalu. Desas-desus tentang Pak Ari yang gila mulai mengendap, ditelan kesibukan warga Wonogiri yang kembali fokus pada kehidupan masing-masing. Warung Bu Seli tetap ramai. Pelanggan terus datang, bahkan kini mulai diliput oleh akun kuliner lokal di media sosial. Dalam sekejap, Bu Seli bukan hanya dikenal di desa, tapi juga jadi semacam ikon kuliner baru. Namun, seberapa lama kebenaran bisa dikubur sebelum akhirnya mencuat ke permukaan? Suatu siang yang tampak biasa, sebuah motor trail berhenti di depan warung. Pengendaranya adalah seorang laki-laki berusia sekitar 30-an, mengenakan jaket denim, kamera DSLR menggantung di leher, dan topi hitam bertuliskan investigasi daerah. Namanya Rangga,
seorang jurnalis independen yang sedang menelusuri kisah-kisah kuliner viral di daerah pedesaan. Tapi tak seperti food vlogger biasa, Rangga punya ketertarikan pada hal-hal yang tak wajar. Tempat makan yang tiba-tiba melejit, kesuksesan instan yang tak masuk akal, atau rumor mistis di balik sebuah usaha. Warung Bu Sally, dengan segala keanehan yang menyelimutinya, menarik perhatiannya sejak ia membaca komentar-komentar netizen yang membahas soal suami pemiliknya yang mendadak hilang dan mantan tetangganya yang meninggal mendadak. Saat masuk, Rangga langsung disambut senyum manis Bu Sally yang kini berdandan rapi, bibir merah menyala, dan aroma melati samar-samar menguar dari tubuhnya. "Mau makan, Mas?" tanyanya ramah. "Boleh, Bu. Katanya gado-gado di sini paling enak. Sedesa?" Bu Sally tertawa kecil, manis tapi datar. "Wah, bisa aja Masnya. Tapi ya, alhamdulillah, lancar terus." Rangga duduk dan mengamati sekeliling. Meja bersih, pelanggan ramai, semua tampak normal. Tapi ia sudah terbiasa membaca ketenangan palsu. Ia tahu, tempat yang terlalu sempurna justru biasanya menyimpan lubang paling gelap. Saat gado-gado disajikan, ia mencicipi perlahan. Rasanya memang luar biasa. Bumbunya tidak seperti bumbu biasa. Ada sensasi yang menggigit lidah dan menimbulkan rasa nagih yang ganjil. "Bumbunya beda ya, Bu?" "Resep warisan keluarga," jawab Bu Sally cepat, seolah sudah menyiapkan jawaban itu 1000 kali. Tapi saat sedang makan, tiba-tiba angin berhembus pelan dari arah dapur. Bersama angin itu, datang aroma aneh. Campuran antara dupa, darah basi, dan sesuatu yang busuk. Hidung Rangga mengerut. Ia pernah mencium bau itu sebelumnya, saat meliput kasus pengorbanan hewan secara ilegal di pelosok Jawa Timur. Bau darah tua. "Dapurnya di belakang ya, Bu?" tanya Rangga sambil pura-pura melihat-lihat. "Iya, tapi nggak bisa masuk, Mas. Kotor. Pegawai saya yang urus." "Oh, nggak apa-apa, penasaran aja." Setelah makan dan membayar, Rangga keluar, tapi ia tak langsung pergi. Ia memutari bangunan kecil warung itu, mencari celah. Di sisi kanan bangunan ada pagar bambu yang agak lapuk. Rangga menunggu hingga sore, saat warung mulai tutup dan pegawai satu persatu pulang. Ketika suasana sepi, ia menyelinap ke balik pagar dan masuk ke belakang warung. Dapur itu kecil tapi rapi. Namun yang membuat darahnya berdesir adalah lantai. Dapurnya dari semen abu-abu tua, dengan satu titik di sudut yang lebih gelap dari yang lain. Rangga mendekat. Bau itu semakin kuat. Ia jongkok dan memperhatikan dengan seksama. Titik itu tampak seperti bekas genangan cairan, yang meskipun telah dibersihkan, meninggalkan jejak samar. Ia mengetuk lantai pelan. Tok, tok, tok. Namun ketika mengetuk, bagian yang lebih gelap itu, duk, berbeda, lebih hampa, seperti ada ruang kosong di bawahnya. Lantai ini kayak ada sesuatu di bawah. Gumamnya tiba-tiba. Terdengar suara langkah cepat dari dalam rumah. Rangga langsung berlari keluar lewat jalan semula. Ia tahu, langkah sembarangan bisa mengundang bahaya. Apalagi, instingnya mengatakan bahwa wanita itu bukan wanita biasa. Malam itu, Bu Sally berdiri di dapur sambil menatap sudut lantai yang diketuk Rangga tadi. Sudah mulai ada yang curiga, gumamnya. "Aku harus cepat." Ia membuka lemari kayu tua dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah kain putih penuh bercak merah dan sebuah boneka kayu kecil berwajah menyeramkan. Dihisapnya napas dalam dan ia mulai membacakan mantra dengan suara rendah, penuh. Tekanan di luar, langit Wonogiri bergemuruh. Petir menyambar jauh di barat. Seseorang telah menyentuh rahasia yang tak boleh disentuh. Sementara itu Rangga kembali ke penginapan dengan catatan penuh. Ia membuka laptop dan mulai menuliskan semuanya. Ia tahu cerita ini bukan cuma tentang gado-gado. Ini tentang pesugihan, tumbal, dan ketamakan manusia. Tapi ia sadar, ia tak bisa gegabah. Ia harus hati-hati, karena orang seperti Bu Sally tidak akan diam saja.
Tepat tengah malam saat ia hendak menyimpan hasil tulisannya, listrik di kamar padam, laptop mati, dan dalam gelap terdengar suara ketukan dari jendela. Tok, tok, tok. Rangga mendekat dengan jantung berdegup kencang. Saat membuka tirai tak ada siapapun, tapi di kaca jendelanya ada jejak tangan berdarah, menempel seperti dicap dari luar. Ia mundur pelan. Dalam hati ia tahu, ia sudah masuk ke dalam permainan yang lebih besar dari yang ia duga. Pagi harinya, Rangga terbangun dengan kepala berat dan tengkuk dingin. Malam tadi seperti mimpi buruk yang menempel di tubuhnya. Tapi saat ia membuka tirai jendela dan melihat bekas tangan berdarah itu masih ada di kaca, ia tahu, itu bukan mimpi. Itu nyata. Terlalu nyata, ia mengelap kaca dengan tisu. Namun jejak itu tidak hilang dengan mudah. Seolah bekas itu bukan dari darah biasa, Rangga semakin yakin. Ada sesuatu yang keliru di warung Bu Seli. Dan ia, secara sadar, telah masuk terlalu dalam untuk bisa mundur. Hari itu, Rangga mengunjungi arsip desa Wonogiri, yang berada di bangunan tua dekat kantor kelurahan. Tempatnya sunyi. Hanya satu pegawai tua yang duduk di meja resepsionis. Setelah mengajukan izin, Rangga menyisir dokumen lama, berkas warga, catatan kematian, surat tanah, dan laporan kegiatan desa. Ia mulai mencari nama Seli, dan setelah 1 jam menggali, ia menemukannya. Seli Ratnasari, lahir tahun 1979, menikah dengan Ari Wijaya tahun 1968. Tinggal di Dusun Kalipucang, tidak memiliki anak. Tapi yang lebih menarik adalah nama mertuanya, Bu Marni dan Pak Joyo. Rangga teringat, 2 nama itu disebut dalam gumaman Pak Ari sebelum hilang dari warung. Ia melanjutkan pencarian dan menemukan catatan kematian Pak Joyo dan Bu Marni. Tanggalnya hanya berjarak 2 minggu. Keduanya dinyatakan meninggal karena penyakit tua. Tapi dari laporan medis desa, ada kejanggalan. Pak Joyo meninggal dengan tubuh menghitam dan bibir membiru, mirip keracunan. Sementara Bu Marni ditemukan meninggal dalam posisi terduduk di dapur. Mata terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati. Namun tak pernah ada autopsi. Kasus ditutup karena pihak keluarga tidak keberatan. Pihak keluarga, gumam Rangga, mengernyit. Siapa lagi kalau bukan Seli dan Ari? Hari berikutnya, Rangga menuju desa kecil di pinggiran Wonogiri, Dusun Gunting, tempat yang dikenal dalam legenda masyarakat sebagai lokasi tinggal beberapa orang pintar. Bukan sekadar dukun pijat atau urut, tapi dukun yang berhubungan dengan kekuatan gaib. Setelah mencari dari rumah ke rumah, akhirnya ia dipertemukan dengan seorang lelaki, renta bernama Mbah Timo. Tinggal sendiri di rumah kayu tua yang nyaris runtuh. "Nyari apa, Ana?" tanya Mbah Timo. Suaranya parau dan matanya tajam seperti bisa membaca isi hati. "Saya mau tanya tentang pesugihan, Mbah. Saya dengar, dulu pernah ada perempuan muda dari Kalipucang yang minta bantuan ke sini. Namanya Seli." Mbah Timo terdiam, wajahnya mengeras. Lalu ia bangkit mengambil rokok klobot dari rak bambu, menyalakannya perlahan. "Kau yakin mau tahu tentang itu?" tanyanya lirih. Rangga mengangguk mantap. "Saya yakin nyawa orang-orang terancam kalau ini tidak dihentikan." Mbah Timo mulai bercerita. 5 tahun lalu seorang perempuan muda datang malam-malam ke rumahnya. Cantik, tapi wajahnya gelap, matanya kosong seperti orang yang sudah kehilangan batas benar dan salah. Ia meminta kekayaan, cepat, tanpa syarat yang berat. Awalnya aku tolak, tapi dia datang terus. Akhirnya, aku kasih dia jalan. Jalan yang harusnya tidak dilalui manusia waras. Kata Mbah Timo, pesugihan itu tidak biasa. Ia menyebutnya jalan gado. Sesuai dengan cara kerja si pemohon, memberikan campuran antara kesetiaan, darah, dan pengorbanan untuk menghasilkan rezeki yang tampak manis di luar, namun busuk di dalam. Tumbal pertama adalah hewan besar, tapi Seli menolak dan langsung melompat ke tahap selanjutnya. Tumbal manusia. Ia menawarkan mertuanya, suaminya Pak Ari,
ikut menyetujui dengan syarat warung mereka akan maju dan tidak pernah sepi. Dia bawa kain putih dan sesajen ke alas. Tengah malam, ku bilang kalau kau beri darah keluargamu sendiri, maka yang akan kamu dapat bukan cuma uang, tapi juga kutukan, lanjut Mbah Timo matanya kosong. Sejak itu aku tak pernah lihat dia lagi. Tapi malam-malam aku sering dengar suara tangisan dari arah warung yang dibangun dengan darah itu. Rangga merinding. Semua potongan mulai menyatu. Warung yang ramai, Pak Ari yang jadi gila, kematian Marni dan aroma aneh dari dapur itu. Semuanya bukan kebetulan. Saat hendak pulang, Mbah Timo memberikan Rangga sesuatu. Sebuah benang hitam berisi jimat kecil dililit dengan rambut manusia. Ini bukan untuk menyerang tapi untuk bertahan. Kalau dia tahu kamu sedang membuka luka lamanya, kamu akan jadi target selanjutnya. Rangga menerima dengan hati berat. Ia sadar, ia bukan sekadar wartawan sekarang. Ia pemburu dalam hutan gelap, dan mangsanya bukan makhluk biasa, tapi manusia yang telah menjual dirinya pada kegelapan. Malamnya, Rangga kembali ke penginapan dan mulai mengetik hasil temuannya. Tapi kali ini, ia menyimpannya di dua tempat, laptop dan hard drive eksternal. Ia tak mau kehilangan data seperti sebelumnya. Namun saat sedang mengetik, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia ragu tapi menjawab, "Kamu pikir kamu siapa?" Suara itu datar, dingin, dan jelas. Suara Bu Seli. "Jangan main api kalau kamu tak tahu seberapa panasnya." Klik sambungan terputus. Rangga terdiam. Ia menatap layar, napasnya memburu. Seli sudah tahu. Dan kini, ia benar-benar dalam bahaya. Malam itu, Wonogiri diguyur hujan deras. Petir menyambar sesekali, menciptakan kilatan cahaya yang menari di balik jendela penginapan Rangga. Tapi bukan suara hujan atau guntur yang membuatnya tak bisa tidur, melainkan kata-kata terakhir dari telepon misterius itu. "Jangan main api kalau kamu tak tahu seberapa panasnya." Itu suara Bu Seli, tanpa ragu. Dingin dan mengancam, Rangga duduk di ranjang memegangi jimat pemberian Mbah Timo. Ia sadar, ini bukan lagi investigasi biasa. Ini medan perang antara kebenaran dan kekuatan hitam. Dan ia sudah di dalamnya, tanpa jalan mundur. Pagi harinya, Rangga memutuskan untuk kembali ke desa Kalipucang. Tapi bukan ke warung, melainkan ke rumah salah satu tetangga lama Bu Seli, Bu Erna. Wanita paruh baya yang dulunya tinggal tak jauh dari rumah keluarga Pak Ari. Saat mengetuk pintu rumah kayu sederhana itu, Bu Erna tampak kaget melihat ada orang asing berdiri di teras. "Ada perlu apa, Mas?" Tanyanya hati-hati. "Saya Rangga, Bu, wartawan. Saya sedang menelusuri kisah warung Bu Seli. Saya dengar ibu dulu tetangganya." Bu Erna langsung terlihat gugup. Ia menatap kiri kanan seolah memastikan tak ada yang mengintip. Lalu ia membuka pintu sedikit lebih lebar. "Masuklah, tapi jangan lama-lama, saya takut." Di dalam rumah, Bu Erna akhirnya bercerita. Dulu, sebelum warung Bu Seli seramai sekarang, kehidupan keluarga itu biasa saja. Mertuanya, Bu Marni dan Pak Joyo, sering terlihat membantu beres-beres, tapi wajah mereka selalu tampak murung. "Seperti orang yang sedang dibohongi," kata Bu Erna. Lalu pada suatu malam, suara jeritan terdengar dari rumah itu. Tetangga yang penasaran mencoba datang, tapi Bu Seli bilang, ibunya tiba-tiba kena serangan jantung. Sejak malam itu, kami semua jadi jarang lihat Bu Marni. Lalu seminggu kemudian, Pak Joyo meninggal juga. Katanya jatuh dari kamar mandi. Tapi Bu Erna mengaku melihat sesuatu yang aneh malam sebelum Pak Joyo meninggal. Ia mengintip dari celah pagar dan melihat Bu Seli membakar sesuatu di halaman belakang sambil bergumam dalam bahasa Jawa kuno. Di sampingnya, Pak Ari hanya berdiri diam, seperti orang linglung. Setelah dua orang tua itu meninggal, warungnya langsung ramai. Padahal sebelumnya sepi. Saya curiga, tapi ya siapa saya? Cuma warga biasa. Rangga mencatat semua itu. Tapi satu hal yang membuatnya semakin tercekam adalah pengakuan terakhir Bu Erna. "Mas, saya nggak berani cerita ke siapa-siapa. Tapi
2 hari setelah Bu Marni meninggal, saya mimpi. Saya lihat dia berdiri di halaman rumah saya. Wajahnya pucat, tapi matanya berdarah. Dia bilang sewaku belum selesai. Petang itu, Rangga kembali ke penginapan dengan hati penuh sesak. Semua bukti, cerita, dan firasat menyatu menjadi satu kesimpulan. Bu Seli telah menggunakan tumbal untuk pesugihan. Dan kini, semua yang tahu rahasianya mulai diganggu. Setibanya di kamar, ia langsung membuka laptop, menggabungkan catatan-catatan investigasi, dan mulai menulis artikel panjang, bukan hanya untuk berita lokal, tapi untuk dibocorkan ke media nasional. Namun belum sempat mengetik judul, listrik tiba-tiba padam. Lagi, ia terdiam. Hening, hanya suara detak jam dan rintik hujan di luar. Lalu, terdengar suara air menetes dari kamar mandi. Tep, tep, tep. Dengan hati-hati ia mendekat. Pintu kamar mandi terbuka sedikit. Saat disentuh, pintu itu berderit pelan, dan kemudian terbuka sendiri, lampu mati. Tapi dalam cahaya remang dari luar jendela, Rangga melihat sesuatu di cermin. Bayangan seorang wanita, rambut panjang, wajah tak jelas, tapi matanya menatap lurus padanya. Ia terlonjak mundur dan menjatuhkan jimat dari lehernya. Dalam sekejap, udara kamar berubah dingin. Tercium bau anyir, seperti darah lama yang mengendap. Lalu suara itu terdengar. "Jangan ganggu warungku." Rangga menjerit, berlari keluar dari kamar, turun lewat tangga tanpa sepatu, dan menuju masjid kecil di ujung jalan. Ia bermalam di sana, memeluk jimatnya, gemetar dan tidak tidur semalaman. Keesokan harinya, ia kembali ke rumah Mbah Timo. Wajah lelaki tua itu langsung berubah serius begitu melihat Rangga dalam keadaan ketakutan. Dia sudah menampakkan diri, tanya Mbah Timo. "Iya Mbah." "Dia datang ke kamar saya." Mbah Timo menghela napas panjang. "Itu tandanya dia sudah memasukkan kamu dalam daftarnya. Kamu akan jadi tumbal berikutnya kalau tidak cepat-cepat putuskan rantainya." "Rantainya?" Mbah Timo mengangguk. "Pesugihan seperti itu selalu ada ikatannya. Ikatan antara si pelaku dan tumbal terakhir. Selama belum ada tumbal baru, arwah tumbal sebelumnya akan gentayangan, menagih keadilan. Tapi begitu ada tumbal baru, semua kembali tenang. Hanya untuk sementara." Rangga mencengkeram lututnya. "Artinya, kalau saya tidak segera bertindak, akan ada korban baru?" "Iya, atau kamu sendiri yang akan dikorbankan." Bab ini berakhir dengan Rangga membuat keputusan besar. Ia tidak akan kabur. Ia akan mengungkap semuanya. Tapi ia sadar, ia tidak bisa sendirian. Ia butuh bantuan. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah membuat Bu Seli mengakui dosa-dosanya atau memutus jalur pesugihan itu dari akarnya. Karena jika tidak, darah akan terus mengalir. Dan gado-gado Bu Seli akan tetap disajikan dengan bumbu yang dicampur kesakitan jiwa-jiwa yang dikorbankan. Hari-hari di Wonogiri berubah menjadi mimpi buruk bagi Rangga. Setelah penampakan itu, langkahnya semakin berat. Tapi justru karena ketakutan itu, niatnya semakin kuat. Ia tidak lagi sekadar mencari berita. Ia ingin menyelamatkan nyawa. Ia ingin menghentikan Bu Seli. Pagi itu, Rangga duduk di warung kopi dekat pasar tradisional, menggenggam gelas kopi hitam yang sudah dingin. Di hadapannya duduk seseorang yang sudah lama ia incar untuk ditemui, Pak Darto, mantan kepala dusun yang dulu sempat berkonflik dengan keluarga Bu Seli, namun tiba-tiba pensiun dini tanpa alasan jelas. "Pak Darto, saya tahu ini sulit, tapi saya butuh bantuan. Bukan untuk saya, tapi untuk warga, untuk keadilan." Pria itu menghela napas panjang, pandangannya kosong ke arah jalan. "Bu Seli itu bukan orang biasa, Mas. Dulu saya yang paling vokal menolak izin pendirian warungnya. Karena lokasinya dekat kuburan kecil tua, orang dulu percaya itu tempat angker. Tapi waktu saya tolak, istri saya sakit aneh. Nggak ada yang bisa sembuhkan. 3 hari kemudian, meninggal." Mata Pak Darto memerah. "Setelah itu, saya mundur. Saya tahu apa yang saya lawan bukan cuma manusia." Lalu,
Apa Bapak tahu siapa yang bisa bantu saya menjebaknya? Pak Darto diam. Lalu ia mengeluarkan dompet usang dari saku baju dan menyerahkan secarik kartu nama tua. Kertasnya menguning. Di sana tertulis, Rohman, ahli spiritual dan pelacak energi hitam. Dusun Glaga, Wonogiri Selatan. Sore harinya, Rangga menemui Rohman, lelaki berkepala plontos, dengan tatapan tajam dan aura yang tenang. Rumahnya dikelilingi pohon Kamboja dan dupa yang selalu menyala. Kalau kamu ingin jebak orang seperti Seli, kamu harus tahu satu hal dulu. Dia tidak akan pernah mengaku dengan mulut, tapi energi di sekitarnya bisa dipancing untuk menunjukkan kebenaran. Bagaimana caranya? Rohman tersenyum tipis. Dengan menghidupkan dendam dari para tumbalnya, kita akan gelar ritual di dekat warungnya. Dan kalau waktunya pas, arwah mereka akan muncul. Dan kamu akan lihat sendiri siapa sebenarnya Bu Seli. 2 malam kemudian, Rangga, Rohman, dan Pak Darto diam-diam mempersiapkan lokasi ritual kecil di dekat kuburan tua yang berada di belakang warung gado-gado Bu Seli. Tempat itu dulu dianggap angker, tapi kini tertutup semak dan nyaris terlupakan. Ritual dilakukan pada malam Jumat Kliwon, waktu yang menurut kepercayaan Jawa memiliki kekuatan spiritual tertinggi. Di tengah gelap, lilin-lilin dinyalakan, bunga melati ditabur dan dupa dibakar. Rohman mulai membaca doa dan mantra kuno. Getaran udara berubah, angin tiba-tiba berhenti. Suara jangkrik hilang, lalu terdengar suara langkah kaki di semak-semak. Rangga menggenggam. Jimatnya erat, dari arah warung muncul sosok. Bukan arwah, tapi Bu Seli. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanyanya tajam, suaranya berbeda. Lebih berat, seperti bukan suara manusia biasa. Rohman menatapnya tenang. Kami cuma ingin mendengarkan cerita dari mereka yang kau tinggalkan. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Api lilin padam satu persatu. Dari arah pohon beringin muncul bayangan. 1, 2, 3, Pak Joyo, Bu Marni. Dan satu lagi Bu Erna. Wajah-wajah pucat, penuh luka, tubuh mereka setengah transparan, namun jelas memancarkan aura kesedihan dan amarah. Bu Seli terdiam. Wajahnya mulai berubah pucat. Kenapa kalian datang? Aku sudah memberikan tumbal, teriaknya. Karena kau ingkar. Suara arwah Bu Marni terdengar, pelan namun menusuk. Kau janjikan hidup kami takkan sia-sia. Tapi kau buang kami seperti sampah. Pak Joyo berjalan mendekat dan tiba-tiba tubuh Bu Seli terpental ke tanah. Ia menjerit. Rohman segera mengucap mantra pelindung, dan Rangga merekam semuanya. Kamera tersembunyi di sakunya menyala diam-diam. Cukup, teriak Bu Seli, wajahnya menegang. Kalian pikir kalian bisa hentikan aku? Aku masih punya tumbal baru. Ia menatap ke arah Rangga. Namun Rohman lebih cepat. Ia mencabut seikat rambut dari dupa dan melemparkannya ke arah Bu Seli. Tubuh Bu Seli menggeliat keras, seperti kesurupan. Dari mulutnya keluar cairan hitam pekat, dan ia menjerit panjang, sebelum akhirnya pingsan. Beberapa menit kemudian semuanya tenang. Arwah menghilang perlahan, meninggalkan aroma bunga yang menyengat. Bu Seli dibawa warga ke rumah sakit jiwa keesokan paginya, tapi tak seorang pun berani menyentuh warung gado-gado miliknya lagi. Warung itu ditinggalkan, kosong, dan lama-lama ditumbuhi semak liar. Pak Ari ditemukan di sudut rumah terus menggumam tanpa henti. Jangan ambil aku sih. Ia akhirnya dirawat di tempat yang sama dengan istrinya. Seminggu kemudian, artikel Rangga tayang. Berjudul, Pesugihan Gado-Gado, Tumbal, Darah, dan Dendam di Wonogiri. Artikel itu viral, tapi Rangga tak peduli pada popularitas. Ia hanya senang karena satu hal, kebenaran telah menang. Tapi sebelum ia kembali ke Jakarta, Rohman memberinya pesan terakhir. Jangan pernah kembali ke warung itu, karena meski pengikatnya telah putus, tempat itu pernah jadi rumah iblis, dan iblis tidak suka diganggu. Rangga mengangguk, tapi saat ia menoleh ke arah bangunan kosong itu, ia bisa bersumpah. Di balik kaca dapur, masih terlihat sepasang mata mengawasinya. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam ritual itu. Wonogiri kembali seperti biasa.
pasar ramai, warga hilir mudik dengan kesibukan masing-masing, dan langit tampak lebih cerah dari biasanya. Namun di satu sudut desa Kalipucang, warung Gado-Gado, Bu Seli berdiri membisu, terkunci rapat dengan daun pintu yang dipenuhi sarang laba-laba. Ke tembok mulai terkelupas, rumput liar tumbuh tinggi di sekitar halaman, dan papan nama yang dulu menggantung manis kini miring, nyaris jatuh tinggal menyisakan tulisan pudar. Gado-Gado Bu Seli, enak and beda, warga sudah tak ada yang berani mendekat, bahkan anak-anak kecil pun memilih melintasi jalan memutar jika harus melewati warung itu. Mereka bilang, bau anyir masih kadang muncul saat malam Jumat, dan suara penggorengan kadang terdengar walau warung itu jelas-jelas kosong. Rangga kembali ke Jakarta dengan hati lega. Artikel investigasinya mendapat banyak perhatian. Bukan hanya karena keangkerannya, tapi karena keberaniannya mengungkap kisah kelam di balik popularitas sebuah usaha kecil. Namun sejak kembali ke ibu kota, ia sering mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia berada di dalam warung itu, duduk di kursi plastik merah sambil menatap sepiring gado-gado yang terhidang di depannya. Bumbunya kental, kacangnya menggoda, namun saat ia menyendok dan hendak memasukkan ke mulut, darah mengucur keluar dari piring dan di seberangnya duduk Bu Marni. Tubuhnya membiru namun matanya berkaca-kaca. Ia tidak bicara, hanya memandang dengan pilu. Lalu suara lirih terdengar, "Kami sudah pergi." Tapi tidak semua arwah bisa tenang, karena tak tahan dihantui mimpi itu. Rangga kembali ke Wonogiri secara diam-diam, tanpa memberitahu siapapun. Ia ingin melihat warung itu terakhir kali, memastikan semuanya benar-benar sudah berakhir. Saat ia tiba di depan warung, sore itu mendung menggantung rendah. Langkahnya berat, tapi hatinya yakin. Ia ingin menaruh bunga di teras warung, semacam penghormatan terakhir untuk para jiwa yang pernah menjadi tumbal. Namun sebelum ia sempat menunduk, terdengar suara dari balik semak. "Mas Rangga." Ia menoleh. Seorang perempuan muda berdiri di sana mengenakan seragam SMA dan membawa tas plastik berisi sayur mayur. Wajahnya asing tapi senyumannya ramah. "Saya Ira, ponakan Bu Seli. Baru pindah ke sini beberapa minggu yang lalu." "Oh." Rangga mengangguk pelan, agak canggung. "Apa kabar?" "Alhamdulillah, tapi saya heran. Kenapa orang-orang takut banget sama warung ini ya? Padahal saya sempat masuk ke dalam, tempatnya masih bagus. Sayang banget kalau nggak dipakai." Rangga menelan ludah. "Kamu masuk ke dalam?" "Iya, saya suka masak. Rencananya mau saya buka lagi. Tapi kok malah ada yang larang-larang. Katanya warung ini bawa sial. Padahal waktu saya bersih-bersih, saya nemu buku resep dan jimat aneh di bawah lantai dapur." Rangga langsung pucat. "Apa kamu menyentuh jimat itu?" Ira tersenyum kecil. Matanya tampak berbinar. Tapi bukan seperti orang senang. Lebih seperti orang yang sedang menyimpan rahasia besar. "Saya simpan di dapur. Sejak itu, entah kenapa, banyak tetangga yang jadi suka makan masakan saya." Ia mendekat, membisik, pelan. "Mungkin karena bumbunya beda ya mas." Senyumnya melebar, terlalu lebar. Rangga mematung. Tubuhnya dingin, dan naluri jurnalisnya langsung menyadari satu hal penting. Kutukan itu belum berhenti. Pesugihan itu hanya pindah tangan. Ia mundur perlahan, mengangguk sopan, lalu berjalan menjauh. Dalam hatinya, ia tahu satu hal. Cerita ini belum berakhir. Dan jika tak ada yang menghentikan, warung itu akan kembali ramai, pelanggan akan kembali datang, dan darah baru akan kembali ditumpahkan. Karena di dunia ini, selalu ada orang yang rela melakukan apapun demi kaya, bahkan jika itu berarti menghidangkan gado-gado dengan bumbu tumbal.